A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. Amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Allah kembali bangkitkan kita. Allah telah menunda ajal kita dari saudara kematian kita, yaitu tidur. Kita pun mensyukuri nikmat Allah ini untuk sama-sama menegakkan kewajiban kita, sholat subuh secara berjamaah. Kita sekalian insya Allah menjadi hamba-hamba pilihan yang oleh Allah diberikan kesempatan untuk hidup, dan hidup dengan iman, hidup juga dengan Islam. Kita terus membawa kehidupan iman kita, dan kita terus membawa kehidupan Islam kita, sampai mati pun kita mati dalam keadaan iman dan Islam. Hadirin sekalian, ketika kita telah memasuki bulan Ramadan ini dan berada beberapa hari, kita berusaha untuk menjaga kesehatan kita, karena kesehatan itulah yang akan menjadikan ibadah Ramadan kita itu menjadi nikmat. Saat ibadah Ramadan tapi ternyata kita sakit, maka Ramadan kita tidak menjadi nikmat lagi. Karena sehat itu adalah mahal. Mahalnya sehat itu ketika penyakit datang kepada kita dan kita masuk ke dalam rumah sakit, kemudian kita butuh biaya untuk mengobati penyakit kita. Untuk itulah saat kita diberikan kesehatan oleh Allah, nikmati kesehatan kita ini dengan baik, beribadah dengan tuntas, beribadah dengan ikhlas, dan insya Allah juga beribadah dengan cerdas. Ibadah dengan cerdas artinya kita beribadah dengan ilmu kita, ilmu yang kita miliki. Beberapa kali setiap bulan ada pertemuan di masjid kita yang itu menambahkan wawasan pemahaman kita untuk lebih cerdas di dalam melaksanakan agama kita. Sehat, iman, Islam, cerdas, ikhlas, itu ketika kita lakukan dengan baik dalam kehidupan dunia kita ini, insya Allah akan lebih bermanfaat dalam hidup kita bersama. Hadirin jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada di dalam bulan Ramadan ini, kita terus mengisi Ramadan ini dengan baik. Siangnya adalah berkah, malamnya adalah berkah. Karena Ramadan adalah syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Orang yang mampu melaksanakan ibadah Ramadannya dengan penuh keberkahan berarti mengisi ibadah Ramadannya dengan sepenuh hati, ikhlas di dalam melaksanakannya, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Saat ridho Allah itu kita dapatkan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ketika sudah diampuni dosa itu berarti kita sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena saat diampuni dosa, peluang untuk masuk ke dalam surga adalah lebih besar. Saat masuk surga peluangnya lebih besar, berarti nikmat ini yang akan kita dapatkan. Perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan akhirat akan semakin nyata. Karena nikmatnya orang yang berpuasa adalah ketika berbuka puasa, dan nikmatnya orang yang berpuasa adalah saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ibadah Ramadan kita, siangnya kita berpuasa, malamnya kita menghidupkan malam-malam Ramadan kita. Malam Ramadan. Jadi makanya malam itu dimulainya adalah ketika terbenamnya matahari, dan berakhirnya malam itu adalah saat datangnya waktu subuh. Azan subuh itu tiba, maka berakhirlah malam, mulai berganti menjadi siang. Biasanya dijelaskan kepada kita malam itu terbagi kepada 3. Maka ketika malam itu terbagi kepada 3, dimulai sepertiga yang pertama itu mulainya adalah ketika matahari terbenam. Saat matahari terbenam berarti kita sudah memasuki sepertiga malam yang pertama. Berarti matahari terbenam sampai kepada terbit fajar sholat subuh, maka kurang lebih adalah 10,5 jam atau hampir 11 jam. Berarti kita bagi 3. Ketika kita membagi, malam itu adalah sepertiga pertama, sepertiga kedua, dan sepertiga yang terakhir. Sepertiga pertama berarti kurang lebih maghrib sampai jam 9:30. Kemudian sepertiga yang kedua berarti 9:30 lewat sampai kepada hampir jam 1. Dan sepertiga yang terakhir berarti jam 1 sampai kepada subuh tiba. Nah, ketika kita membagi-bagi seperti ini, yang sebagaimana dijelaskan kepada kita selama ini, berarti kita semua akan mendapatkan hal yang baik. Di mana yang baik? Karena dijelaskan kepada kita sepertiga malam yang terakhir itu adalah dibukanya pintu langit. Siapa yang menghadap kepada Allah minta ampun akan diampuni dosanya. Siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan rizki yang banyak, Allah akan memberikannya. Siapa yang minta rahmatnya Allah diberikan rahmatnya. Siapa yang ingin dijadikan ahli surga oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dijadikan ahli surga baginya. Maka sepertiga malam yang terakhir ketika pintu langit itu dibuka, berarti doa kita itu tidak ada lagi penghalang untuk berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita lurus, tidak ada lagi halangan karena pintu langit itu terbuka. Cepat sekali laksana kita sedang berjalan melewati jalan tol, dan jalan tol itu tidak ada hambatan sama sekali. Cepat sampainya tujuan kita, di mana tujuan kita akan sampai, maka jalan tol itu lebih cepat tujuan untuk sampai ke sana. Hadirin jamaah subuh yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering sekali ingin mendapatkan itu, tetapi kadang-kadang sulit bagi kita untuk mendapatkannya, kecuali orang yang bersungguh-sungguh untuk ingin mendapatkannya. Bagaimana caranya kita bersungguh-sungguh untuk ingin mendapatkannya? Bersungguh-sungguh itu adalah mengawali agar kita
mampu untuk sampai pada sepertiga malam yang terakhir. Kalau begitu, waktu itu mungkin sulit bagi kita, karena masih ada sebagian yang punya kebiasaan, mohon maaf, ada yang nonton sinetronnya itu sampai jam 11, dan sinetronnya mungkin sampai jam 12. Sinetron kesayangan sampai jam 12 baru berakhir, kemudian tertidur. Padahal ketika jam 12 itu tertidur, sebentar lagi hampir jam 1 pintu langit itu terbuka. Kita tidak punya kekuatan untuk bersungguh-sungguh melakukan hal itu. Nah, ketika kita ingin menggapai sepertiga malam yang terakhir, kemudian pintu langit itu terbuka dan kita sudah mempersiapkan diri kita, mungkin juga ada orang yang sulit untuk mendapatkannya. Kenapa demikian? Karena ada orang yang pekerjaannya itu 24 jam. Mana yang pekerjaannya 24 jam? Mohon maaf, ada penjual coto begadang. Ada lagi songkolo begadang. Berarti pekerjaannya bisa jadi 24 jam. Berarti dia tidak beristirahat. Padahal ada waktu ketika dia begadang itu, waktu baginya adalah ketika pintu langit terbuka, maka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada penjual sari laut, mohon maaf. Penjual sari laut kemudian baru tutup mungkin jam 2. Jam 2 sudah capek. Kemudian istirahat sampai di rumah sampai menjelang subuh misalnya. Dan waktu itu adalah waktu dibukanya pintu langit. Dan sulit bagi kita ketika kita tidak mengusahakan untuk berada pada waktu yang mustajab itu. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin menggapai ini syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, maka bulan Ramadan itu semua waktunya adalah berkah. Siangnya berkah, malamnya berkah, bahkan di awal malam kita sudah melaksanakan sholat sunnah tarawih. Insya Allah semuanya adalah keberkahan bagi kita. Ketika kita serius untuk menggapainya, maka insya Allah dari awal sampai akhir kita pasti akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam ketika terbenamnya matahari sampai kepada terbitnya fajar, sholat subuh. Berarti itu malam. Jadi siapa yang mendapatkan terbenamnya matahari kemudian ibadah sepenuh hati, ibadah dengan penuh keikhlasan, mengisi malam-malam kita dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, maka insya Allah kita berhak untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Kita tidak harus mencarinya sepertiga malam yang terakhir, tetapi malam-malam itu harus kita tegakkan dengan baik. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada juga waktunya siang hari dibuka pintu langit. Siang hari dibuka pintu langit. Ternyata dibuka pintu langit bukan cuma sepertiga malam yang terakhir, tetapi siang hari juga dibuka pintu langit. Kapan waktunya? Hadirin, Abu Ayyub Al-Ansari pernah ditanya oleh sahabatnya ketika berada di masjid, "Wahai Abu Ayyub, kenapa engkau tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur?" Kemudian Abu Ayyub menjawabnya, "Wahai sahabatku, aku pernah melihat Rasulullah melaksanakan sholat sunat 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian saya bertanya, ya Rasul, kenapa engkau melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur dan tidak pernah engkau tinggalkan?" Kemudian Rasulullah mengatakan, "Innaha sa'atun tuftahu abwabas sama
fa ahbabtu ayyartafi'ali amalun saleh. Ruwahu Ahmad di dalam musnadnya dan sanadnya jayyid. Hadirin, Abu Ayyub meriwayatkan hadis itu, innaha sa'atun tuftahu abwabas sama. Pada saat itu yaitu adalah ketika azan zuhur sudah dikumandangkan, sebelum sholat zuhur ditunaikan, maka itulah pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut hadis ini, innaha sa'atun tuftahu abwabas sama. Dibuka pintu-pintu langit. Fa ahbabtu, kata Rasulullah, aku sangat senang, ayyartafi'ali amalun salih, diangkat amal-amalku pada saat pintu langit itu dibuka. Jadi hadirin sekalian, pintu langit itu terbuka sebelum sholat zuhur, ketika azan zuhur itu dikumandangkan, dan saat itu pintu langit terbuka, silahkan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya sholat tahajud di siang hari itu hanya istilah, bukan sholat tahajud yang sebenarnya di siang hari. Waktu dibukanya pintu langit itu di siang hari sama dengan di malam hari, sepertiga malam yang terakhir. Jadi makanya kesempatan bagi kita, bagi yang mau untuk menggapainya, dan itu pun kadang-kadang sulit untuk digapai. Kenapa demikian? Karena sebelum zuhur biasanya kita masih asik dengan pekerjaan kita. Sebelum zuhur kita masih asik dengan kerja di kantor kita. Sebelum zuhur kita masih asik menyelesaikan pekerjaan kita. Sebelum zuhur mungkin ada tugas dan pekerjaan lain yang harus diselesaikan dan lain sebagainya. Tetapi bagi orang yang sungguh-sungguh dan serius untuk menggapainya, dia akan mudah untuk mendapatkannya. Kekuatan itu ada di dalam hatinya melalui iman yang mantap dan kuat, kemudian diteguhkan dengan Islamnya, melaksanakan amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan hidupnya itu adalah hidup yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hadirin sekalian jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki bulan Ramadan ini beberapa hari, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Mari kita isi dengan baik. Kita jaga stamina kita jaga kesehatan kita, karena nikmat Ramadan itu insya Allah akan kita dapatkan dengan iman dan kesehatan yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam waktu dan kesempatan ini. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu menyelesaikan Ramadan ini sampai kepada tujuan akhir Ramadan kita dengan diampuninya dosa-dosa kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.